Bayern Munchen berencana tur Asia di musim panas 2026. Klub sepak bola asal Jerman yakni Bayern Munchen ingin mengembangkan nama besarnya di Asia dengan berencana untuk bisa melakukan tur ke benua kuning tersebut di musim panas 2026. Pada musim panas nanti, Bayern Munchen kabarnya ingin melakukan tur ke Hong Kong. Apabila hal itu tidak terlaksana, mereka berencana menjadikan tur ke negara ASEAN yang menjadi tetangga Indonesia yakni Thailand. Luis Diaz bidik treble winner bersama Bayern Munchen. Winger Bayern Munchen yakni Luis Diaz percaya diri timnya mampu memenangi treble winner di musim ini. Bayern Munchen masih bertahan di 3 kompetisi utama yang mereka ikuti. Performa impresif dari Luis Diaz ini jadi salah satu alasan Munchen masih mulus sejauh ini. Mantan pemain dari Porto dan Liverpool ini telah mencatatkan 19 gol dan juga 15 assist dari 32 penampilannya. Luis Diaz menegaskan Bayern Munchen memang berambisi memenangkan semua kompetisi. MU segera ikat Kobbie Mainoo lebih lama. Kobbie Mainoo dan Manchester United dikabarkan dalam proses kontrak yang baru sejauh ini. Itu setelah situasi di klub kini mulai membaik. MU nampaknya puas dengan kehadiran dari Kobbie Mainoo. Gelandang muda ini dikabarkan tetap ingin di Old Trafford dan klub juga masih ingin bisa mempertahankannya. Melansir dari Tribuna, Kobbie Mainoo dan Manchester United tengah berupaya menyelesaikan kontrak yang baru. Real Madrid mantap tendang bintang ini keluar dari Bernabeu. Kebersamaan David Alaba dan Real Madrid segera berakhir. Bek veteran itu dipastikan angkat koper pada musim panas nanti. Kabar kepergian Alaba ini dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Sang jurnalis memastikan masa depan dari bek Austria itu kini sudahlah tamat. Kontrak sang pemain akan kadaluarsa di Juni mendatang dan pihak dari Real Madrid memilih untuk membiarkan kesepakatan itu habis begitu saja. Musim ini resmi menjadi musim terakhirnya di ibu kota Spanyol. Perjalanannya berseragam putih sejak tahun 2021 harus terhenti secara dramatis. Kiper Tottenham terbuka gabung Inter Milan. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Guglielmo Vicario terbuka untuk bisa bergabung dengan Inter Milan di musim panas nanti. Kiper Tottenham Hotspur tersebut menjadi target utama Nerazzurri untuk musim depan. Romano memastikan nama Vicario berada sangat tinggi dalam daftar incaran Inter. Ia juga menyebut ada keterbukaan penuh dari sang pemain untuk bisa menerima proyek yang ditawarkan oleh klub Serie A Italia tersebut. Situasi ini membuat peluang transfer semakin terbuka lebar. Meski belum ada negosiasi resmi dengan Tottenham, Inter disebut akan bergerak dalam waktu yang dekat untuk bisa mengamankan sang kiper baru. Arne Slot ungkap kondisi dari Alexander Isak. Manajer Liverpool yakni Arne Slot mengungkapkan perkembangan terbaru dari kondisi Alexander Isak yang tengah menjalani pemulihan cedera. Manajer Liverpool itu menyebut sang striker sudah memasuki tahap akhir dari rehabilitasi. Arne Slot menjelaskan Isak sudah kembali berlatih di lapangan meski belum menggunakan sepatu bola. Ia menyebut proses pemulihan berjalan positif bersama tim medis klub. Menurutnya tahapan berikutnya adalah berlatih dengan bola sebelum akhirnya bergabung dengan sesi tim. Namun ia menegaskan pemain belum tentu langsung siap tampil meski sudah kembali berlatih bersama kesekuat. Coutinho kini berstatus sebagai bebas transfer. Filipe Coutinho dan Vasco da Gama resmi berpisah lebih cepat. Sedianya kontrak Filipe Coutinho di klub Brasil tersebut akan habis di Juni mendatang. Namun kini Coutinho meminta kontraknya diakhiri lebih cepat dan akhirnya keduanya berpisah di pertengahan Februari. Coutinho diketahui mengemaskan 17 gol dan 8 assist dari 81 laga di seluruh kompetisi. Lewat media sosial pribadinya, pemain yang kini berusia 33 tahun tersebut merasa tidak dihargai oleh klub dan mengalami masalah mental sehingga meminta kontraknya diakhiri lebih cepat. Jesse Lingard segera bergabung dengan klub asal Brasil. Karir dari Jesse Lingard kembali memasuki babak yang tak terduga. Mantan pemain MU itu kini dikabarkan semakin dekat dengan kepindahan mengejutkan ke Brasil setelah kontraknya bersama FC Seoul berakhir di musim dingin yang lalu. Kini media Brasil Globo melaporkan bahwa klub De Remo tengah membuat kejutan signifikan dalam tahap negosiasi. Klub yang berbasis di film itu baru saja kembali ke Serie A setelah 32 tahun absen, dan kini mereka berminat untuk bisa mendatangkan Jesse Lingard ke sana.
Olympique Marseille resmi tunjuk pelatih baru. Olympique Marseille mengungkapkan penunjukan Habib Beye sebagai manajer baru mereka. Pria berusia 48 tahun tersebut menandatangani kontrak 18 tahun dengan klub asal Prancis itu. Penunjukan ini terjadi hanya 9 hari setelah Habib Beye dipecat oleh klub Liga Prancis lainnya yakni Rennes. Penunjukan ini terjadi hanya 9 hari setelah Habib Beye dipecat oleh klub Liga 1 lainnya yakni Rennes, menyusul kepergian Roberto De Zerbi dari Marseille di awal bulan ini. Milan kini tertinggal 7 poin dari Inter Milan. AC Milan gagal mendekati Inter usai bermain imbang 1-1 dengan Como. Penyerang Milan yakni Rafael Leao berbicara soal peluangnya meraih Scudetto. Rossoneri pun gagal memangkas jarak dengan Inter yang kini berada di puncak klasemen sementara. Pasukan dari Max Allegri itu kini tertinggal 7 poin dari rival skotanya setelah 25 pertandingan. Soal perburuan Scudetto, Leao menilai peluang Milan belum sepenuhnya tertutup. Serie A masih menyisakan 13 pertandingan lagi. Rumput sintetis jadi kendala untuk Inter Milan. Pelatih Inter yakni Christian Chivo menyebut rumput sintetis di markas Bodo/Glimt jadi masalah untuk timnya, tapi dia tak mau menjadikan itu sebagai alasan Inter kalah. Tentu rumput sintetis menjadi pembicaraan, apalagi setelah Lautaro Martinez harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Kaki kaca Dembele kini kumat lagi. Ousmane Dembele punya riwayat cedera yang cukup panjang. Musim lalu Dembele perkasa bersama PSG, tetapi kini sepertinya cederanya kumat lagi. Dilansir dari Le Figaro, Ousmane Dembele alami masalah di betisnya. Hal itu sudah dirasa 2 hari sebelum pertandingan, tetapi Dembele mengaku masih sanggup bermain meski disarankan untuk istirahat. Di musim 2025-2026 ini, Ousmane Dembele sudah 11 kali menepi karena cedera betis dan juga hamstring kembali kini jadi kambuhan. Arne Slot sebut tak punya aura untuk tangani Liverpool. Posisi Arne Slot kini sedang goyah seiring kesulitan yang dialami oleh Liverpool. Manajer asal Belanda itu disebut memang tak punya aura untuk klub sekali Liverpool. Inkonsistensi penampilan musim ini plus ancaman tak lolos ke Liga Champions bikin sorotan tajam mengarah kepada sang pelatih. Padahal ia sudah diberi keleluasaan untuk membeli pemain-pemain mahal dan top, namun hasilnya sejauh ini mengecewakan. Mantan kapten MU yakni Wayne Rooney menilai sebenarnya sejak awal Arne Slot kurang punya aura untuk melatih Liverpool. Ia juga percaya pria 47 tahun itu bakal di depan kalau tak lolos ke Liga Champions musim depan. Van Dijk sebut Szoboszlai bisa jadi kapten Liverpool selanjutnya. Dengan Virgil van Dijk yang kini semakin menua, Liverpool patut mulai melihat siapa calon penerusnya, dan Dominik Szoboszlai dianggap sebagai salah satu yang kapabel untuk menyandang jabatan kapten. Kapten Liverpool yakni Virgil van Dijk menilai Szoboszlai sudah bagus dan dipercaya bisa lebih bagus lagi. Kehadirannya di lapangan sudah memberikan dampak besar buat tim dan itulah adalah awal yang bagus untuk Liverpool. Sukses dengan Jona, MU berniat boyong pemain dari Wolverhampton lagi. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan ketagihan untuk belanja di Wolverhampton. Terbaru Sultan Merah berniat untuk bisa memboyong Matheus Mane dari Wolverhampton di musim panas nanti. Manchester United sendiri dikabarkan punya peluang yang besar untuk bisa mendaratkan jasa Mane di musim panas. Wolverhampton sendiri kemungkinan besar akan terdegradasi, dan jika mereka terdegradasi mereka harus menjual pemain-pemain mereka. MU inti peluang untuk didaratkan bek tangguh Inter Milan. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan punya ketertarikan serius kepada sosok Alessandro Bastoni. Setan Merah kini berencana untuk bisa memboyong sang bek dari Inter di musim panas. Dilansir dari VHS, MU menilai bek asal Italia tersebut bisa jadi dinding baru di lini pertahanan mereka. Itulah mengapa MU kini sangat tertarik untuk bisa mengamankan jasanya. Namun MU dikabarkan harus siap keluar uang yang banyak untuk bisa mendatangkan Bastoni. Jika MU serius ingin mendatangkannya, mereka harus mengeluarkan dana mencapai 80 juta euro di musim panas nanti. Real Madrid tertarik dengan penyerang milik Levante. Awal yang gemilang Etayong di La Liga bersama Levante menarik perhatian beberapa klub papan atas di Eropa, termasuk di antaranya adalah Real Madrid, yang dianggap sebagai kejutan besar di musim ini dari La Liga Spanyol. Sejauh ini di musim 2025-2026,
Pemain berusia 22 tahun tersebut telah mencetak 6 gol dan 3 assist dari 22 pertandingan. Selama beberapa bulan Levante menerima beberapa tawaran untuk Itayong dan bahkan telah menolak tawaran 30 juta euro dari CSKA Moskow. Liverpool dan juga The Villains minati Lucas Perval. Liverpool kembali memasukkan nama Lucas Perval dalam radar mereka jelang bursa transfer musim panas. Ketertarikan itu juga datang dari pihak Aston Villa. Baik Liverpool maupun Aston Villa melihat Perval sebagai talenta muda yang punya potensi besar. Keduanya diyakini akan bergerak jika ada celah untuk bisa mendatangkan sang pemain. Vlahovic utamakan pindah ke Barcelona musim depan. Dusan Vlahovic, penyerang tajam milik Juventus, telah mengungkapkan keinginannya mengenai langkah selanjutnya dalam karirnya. Direktur sepak bola Barcelona yakni Deco dilaporkan telah beberapa kali berbicara dengan agen Vlahovic mengenai kemungkinan transfernya. Namun laporan terbaru Vlahovic bukanlah prioritas utama Barcelona pada saat ini. Jean-Philippe Mateta masuk ke radar milik Newcastle. Newcastle United mulai menyusun rencana untuk bisa memperkuat lini serang mereka di musim panas. Dan nama Jean-Philippe Mateta kini masuk ke dalam daftar incaran setelah tampil konsisten bersama Crystal Palace dalam beberapa musim terakhir. Menurut laporan dari Football Insider, mantan pencari bakat Mike Brown mengungkapkan bahwa Newcastle serius memantau situasi dari sang pemain. Selain itu, laporan juga menyebutkan adanya potensi persaingan dari MU yang turut memantau situasi dari Jean-Philippe Mateta.